Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul musibah ya Bapak Syafi'i, sahabat saya di Baraya Pasundan dan di warga sini. Mudah-mudahan Pak Syafi'i diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menerima ujian cobaan ini, yaitu orang yang paling dikasihi, orang yang paling dicintainya telah pergi meninggalkannya dan juga anak-anaknya serta kita semua. Dan pada hari ini kita doakan semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan tentu kita berharap semoga ditempatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang senantiasa komitmen menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah takziah, kehadiran kita ini kan untuk menghibur, jadi nggak perlu tegang ya, rileks, tenang. Kita doakan semoga Pak Syafi'i ini merasa terhibur dengan kehadiran kita semua. Seperti juga tadi disampaikan yang terhormat Bapak Haji Gesit, Ketua RW 05 BSI Duren Mekar beserta jajarannya, dan juga para alim ulama, guru-guru kita semua di sini hadir, Bapak Ustadz Kadri Imbali, Bapak Kiai Syakuri yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Mana Pak Syakuri ini? Suka ngumpet dia ini. Ada, alhamdulillah. Pak guru kita Ustadz Mahdi Hatib ada? Absen ya. Alhamdulillah beliau sempat memberikan tausiah juga pada saat kehadirannya. Kemudian dari Musola Al-Mukarram Kasmedi ada di sini. Ada ya? Musola Al-Istiqomah, kemudian Jamaah Masjid Aliman, Masjid Musola An-Nur, Al-Barokah, serta para ketua RT 1 sampai dengan 17. Alhamdulillah, wabil khusus nih Pak RW, Pak Harjono, Wakil RW, Pak Tanto, Pak Budi dan jajarannya semua, serta yang terhormat ini peran serta dari pimpinan Baraya Pasundan, Bapak Haji Tasrifuddin yang telah mengkoordinir kegiatan ini beserta RT 5, Bapak Dudi Permana ya. Permananya kok ngikut-ngikut saya juga gitu. Satu kampung memang ya, satu keluarga. Kalau tadi bilang Pak Syafi'i duda, saya mantan duda ya. Jadi alhamdulillah saya sudah aman gitu kan. Sudah aman. Kalau Pak Dudi belum aman. Pak Dudi belum, sama-sama Permana. Hadirin jamaah takziah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ada Pak Saimin enggak? Mana Pak Desaimin? Alhamdulillah, lurus, tegak lurus dengan saya. Saya terinspirasi oleh kata-kata beliau yang
di Pampang ketika beliau masih menjadi ketua DKM A5. Saya masih ingat. Dan itu pula yang menjadikan inspirasi di buku saya dalam bab pendahuluan. Beliau bilang, setiap hari orang berusaha agar hidup enak. Saya masih ingat, mudah-mudahan tidak salah ya Pak Desaimin. Dan jarang orang yang berusaha untuk mendapatkan mati enak. Dalam kata pengantar pun saya tulis itu. Ya. Kemarin saya memberikan kajian di Masjid Riyadus Sholihin Parung juga seperti itu. Sehingga kajian subuh kemarin, sehingga yang menginspirasi saya juga ada kata-kata 7P. Kalau di dalam Baraya Pasundan itu 10P. Ya, apa itu? Terkait bukan pelekok, ya, peletup bukan. Karena di sini hadir KBM juga semua yang diwakili tadi, alhamdulillah Pak Khairuddin. Adil memang Pak Dudi Permana yang tidak mungkin jadi duda, ya kan? Itu adil dia tadi. Pak Khairuddin mewakili IKBM. Kalau di KBM saya ini pembina, sesepuh lah itu apa, penasehat. Diwakili oleh orang tua kita, Pak Haji Gusnara. Padahal ketua paguyuban Pasundan itu ada, tapi sama-sama diwakili. Nah ini barangkali hebatnya MC kita ini, ya Pak Dudi yang tidak pernah, ya tepuk tangan buat Pak Dudi. Menata bahasanya itu luar biasa, ya kan? Yang dipandu tadi dengan yasinan luar biasa, merinding saya itu. Ya, Ustadz enak, ya, Endang Abdul Karim, enaknya banyak. Kalau saya Endi, enak dikit, ya, nah, karena udah agak tua gitu kan. Jadi kalau Pak Endang kan masih muda, gitu, umur 40-an. Nah, terinspirasi dari ucapan spanduk yang berapa tahun lalu, ada mungkin 6 tahun yang lalu atau lebih barangkali, 7 tahun, mungkin mendekati angka 10 tahun. Di situ tertulis, banyak orang berusaha hidup enak, tapi lupa untuk mendapatkan kematian yang enak. Sehingga juga timbul 10P, pulang pergi pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya, banyak yang seperti itu demi mencapai hidup enak. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kalau Baraya Pasundan dua lagi. Pergi pagi, pulang petang, apalagi Wak? Poe-poe penting, penghasilan pas-pasan, 10 lebih malah itu. Intinya sama, kita berangkat pagi sering, bahkan ada yang nggak sholat subuh, bahkan mungkin subuhnya di jalan, ya, berangkat subuh, bahkan sebelum subuh, agar mencapai hidup enak. Tapi jarang yang berusaha untuk mendapatkan kematian yang enak. Almarhumah, saya juga tahu persis beliau, seperti kata ketua RT-nya tadi, sebagaikan pahlawan. Ya, beliau mencapai kedua-duanya, berusaha untuk mencapai hidup enak, dan juga berusaha mendapatkan kematian yang enak. Ini yang patut kita contoh. Dalam pulangnya, dalam berjalan mencapai terminal itu dari Pondok Indah, dia selalu baca Quran, berzikir, yang jarang mungkin kita lakukan. Sesampainya di rumah, bahkan hampir setiap seminggu sekali, bahkan mungkin lebih, tanpa diketahui suaminya, dia sering memberikan sedekah jariyah
kepada fakir miskin yang mungkin Pak Syafi'i baru tahu kalau beliau sering melakukan itu justru setelah beliau meninggal. Mudah-mudahan ini amal yang baik, ya, amal yang tentu akan dicatat sebagai amal yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu tema insya Allah sedikit saja saya menyampaikan ini, karena tadi udah Ustaz Endang sudah menyampaikan semua, Pak RW juga dalam sambutannya semua sudah. Hanya saya mengingatkan kepada diri saya dan juga pada kita semua bahwa di dunia ini nanti pada saat hidup di dunia ini, nanti pada saat kita akan menghadapi pengadilan akhirat, ada saksi-saksi yang akan hadir. Makasih Pak De, ya, dikir apa nangtuk ini, ya, desa ini. Yang pertama, ketika nanti kita di sidang di pengadilan akhirat, ada 4 saksi akan hadir. Yang pertama, yaitu adalah bumi yang kita ijak. Jadi bumi yang kita ijak ini, itu nanti kelak akan menjadi saksi di hadapan kita semua. Jadi bumi yang kita pijak ini akan menjadikan saksi, sehingga kemana-mana kita akan terpantau oleh bumi. Kita melakukan kemaksiatan akan terpantau oleh bumi, ya, sehingga tidak bisa melak nanti. Kita tidak bisa berbohong kepada bumi, karena bumi akan menceritakan semua kejadiannya, semua yang selama ini kita kerjakan di bumi, ya, sebagaimana itu firman-Nya dalam surat Al-Zalzalah. Kalau sekarang kita menganggap bahwa bumi itu dianggap benda mati, justru bumi adalah makhluk hidup. Kenapa demikian? Tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Kalau benda mati tidak mungkin. Dan bumi inilah yang akan menjadi saksi pertama kita. Karena kita lahir di bumi, besar di bumi, hidup di bumi, dan mati pun di bumi, bahkan dikubur pun di bumi. Sehingga ada bahasa dikebumikan. Tapi ingat bahwa kematian barzakh nanti itu bukan peristirahatan terakhir. Justru peristirahatan terakhir setelah kita disidang dalam pengadilan akhirat. Salah satu saksinya adalah bumi, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Zalzalah ayat keempat, yauma idin tuhadditsu akhbaruha. Jadi pada hari nanti, pada hari itu artinya hari kiamat, bumi akan menceritakan beritanya. Yang dilakukan Pak Desaimin itu apa saja, yang dilakukan Pak RW selaku ketua RW itu apa saja kegiatannya, programnya, pengabdiannya kepada masyarakat. Nah, itu akan ditanya. Jadi bumi yang kita injak jangan main-main, ini saksi nanti, ya. Kemudian yang kedua, yang akan menjadi saksi pada saat nanti sidang di pengadilan akhirat adalah organ anggota tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita, anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi. Kok bisa bicara? Ya, logikanya katanya tangannya nanti bisa bicara, kaki bisa bicara, kulit bisa bicara, semua bisa bicara. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti atau pada waktu nanti hari kiamat, mulut kita ini akan ditutup
Jadi mulut yang bukan jadi saksi, yang bukan ngomong, tapi kulit kita, tangan kita, jari kita, kaki kita, semua akan bicara. Ya, akan bicara tentang apa yang kita lakukan. Anggota badan kita ini, mata, hidung, telinga, semua. Mulut ditutup, dia bicara tentang apa yang telah dikerjakan selama di bumi ini. Bener nggak sih Pak? Tangan bisa bicara. Nggak usah nunggu hari kiamat. Hari ini pun mulut kita ditutup, kita nulis pakai jari, WA. Yang bicara tangan apa mulut? Tangan. Jadi nggak usah, itu 1400 tahun yang lalu Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan itu. Pada saat itu mungkin umat Rasulullah SAW nggak masuk akal, sehingga Al-Quran disebut sihir. Muhammad itu pesihir, ya, karena memang kok tangan kok bisa bicara, bagaimana ceritanya? Nah sekarang udah terbukti, nggak usah nunggu hari kiamat. Sekarang sudah terbukti. Kita ngirim WA, ngirim SMS, ngirim email, ngirim yang lain-lainnya. Pakai apa? Tangan. Mulutnya kita ditutup. Ya kan? Kita nulis nyampe, saya WA ke Pak Safei, nggak usah pakai mulut, nyampe pakai tangan. Tangan ini yang akan bicara, kulit kita yang bicara. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan menjadi saksi adalah para malaikat. Malaikat yang mencatat semua amal perbuatan kita. Jadi tidak bisa disogok, tidak bisa di apa nanti. Jadi hukum pengadilan Allah itu sangat luar biasa. Dan yang keempat adalah Allah sendiri yang akan menjadi saksi. Jadi ada 4. 1, bumi yang kita ijak, yang kita tempatin. Yang kedua apa? Anggota tubuh kita. Yang ketiga adalah malaikat. Kemudian yang keempat Allah itu sendiri. Itu yang akan menjadi saksi. Kalau pengadilan kita sekarang itu ya tidak bisa. Makanya kan waktu saya memberikan kajian, ada seseorang bertanya, untuk apa ada surga dan neraka? Untuk apa ada pengadilan akhirat? Yaitu karena di dunia itu tidak pernah kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, untuk selalu lebih baik. Yang pernah disampaikan oleh Ustaz Endang, Ustaz Enak, hari ini kita berusaha untuk lebih baik dari hari yang sebelumnya, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon berkenan saya mencoba mengakhiri dengan pantun, kalaupun ini disetujui ya. Supaya nggak terlalu serius ini ya. Berkipas-kipas bukan. Ya. Buah manggis, buah anggur. Kok cakepnya sebentar itu ya. Buah manggis, buah anggur. Diangkat terbang ke Palembang. Mayat menangis di dalam kubur. Teringat badan tidak sembahyang. Buah mengkudu jatuh ke bumi. Ternyata busuk dimakan kakak. Apakah guna hidup di dunia ini kalau akhirnya masuk neraka? Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa keliling Ka'bah. Bila hidup ingin berkah, berbanyak bersedekah. Mentari pagi sangatlah indah, segar sekali bunga merkah. Mari berubah dengan amal ibadah, agar bisa berpindah ke surga jannah. Minum kopi di malam hari, sambil bertakziah ke rumah Bang Safei. Jangan iri, jangan dengki, lebih baik bersihkan diri. Bang Rian makan sirih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.